Iya, beda agama. Jadi kan memang beda beda semua ya, beda suku, ras, agama, kepercayaan, semua semua beda. Ya, cuman itu sebelum makanya saya nggak pernah nanya pendapatnya mama karena memang kan saya tahu juga yang harusnya dilakukan bagaimana. Beda budaya atau gimana ya dengan suami? Beda, gue bukan Chinese. Semua pada nanya ini buka, dulu juga banyak manggil gue Cece sih. Enggak, aku tuh Palembang, jadi agak-agak. Ya benar. Jadi budak-budak ini penasaran ya, pikir oh gitu pantas gitu kan. Dapat suaminya apa gitu. Sorry ya, beda semua. Kita santai. Gue tuh banyak banget. Dulu tuh kan aku orang Jawa, mama Palembang. Saya lahirnya di Bandung, terus besar di Jakarta. Jadi saya nggak pernah memandang orang dari segi lo orang mana gitu, nggak. Semua, karena semuanya darahnya ada di gue gitu kan. Jadi saya bisa jadi orang mana aja. Ditambah sekarang jadi orang Tanjung Pinang, jadi orang Melayu, tapi suaminya Chinese. Suami gue sendiri itu Chinese, tapi dia lebih dia tipenya cinta Tanjung Pinang, cinta kota, cinta daerah, serius. Jadi kayak gue tuh ngeliat dia, biasanya kan kalau orang tuh suka maksudnya hanya memikirkan diri sendiri gitu ya. Udah yuk kita ke Jakarta, yuk kita ini di Jakarta, nanti kan mungkin ya maksudnya bisnisnya pindah ke Jakarta atau gimana ini. Nggak mau. Dia sempat itu dari dulu ya jawaban dia, gue mau bangun kota gue. Kalau semua orang pengen cari sesuatu harus ke kota besar. Nanti daerah siapa yang bangun, dia ngomong gitu. Wah, saya aja nggak punya pikiran kayak gitu, ya ampun kamu. Aduh, kapannya kamu jadi presiden? Ya? Iya loh, dia maksudnya tipenya ya cukup unik sih. Dia tipe yang unik. Jadi dia sendiri juga pria kedaerahan. Benar. Cuman kan maksudnya dengan ras, kita nggak rasis ya, tapi maksudnya biasanya kan kadang orang Chinese nggak terlalu banyak yang berpikir seperti itu kan, gitu kan. Kalau dia tuh ya jadi saya nggak ngelihat dia di sini, saya nggak mikir gue ada di kelompok mana gitu, karena dia bener-bener bergaul sama semua orang gitu. Jadi nggak kelihatan milih-milih gitu. Jadi saya juga di sini nyaman, nggak terlalu yang lu grup sana atau orang Melayu atau orang Chinese, nggak ada. Dia tuh tingkat sosialnya tinggi banget, sumpah itu suami gue. Memang tinggal besar di Tanjung Pinang suami atau? Yes, besar tinggal besar di Tanjung Pinang, dan ya memang tidak berencana juga pergi kemana-mana. Bisnis ya? Ya makanya ya udah gue pindah sini karena memang dia kuat sekali. Ketemunya di mana? Ketemunya di Tanjung. Iya, orangnya di Tanjung Pinang. Ya. Kan dulu, iyalah, kan ibu ini kan kerja dari kota ke kota, nyanyi. Terus dulu itu mau ke Tanjung Pinang itu nyanyi. Ternyata yang panggil adalah grup dia. Dia itu dulu tergabung dalam organisasi apa ya namanya? INTI, Gerakan Indonesia Tionghoa gitu. Jadi dia senang, dan itu organisasi sosial bukan politik, benar-benar yang membantu bikin eventnya kemanusiaan sosial gitu. Nah waktu itu ada event, dia undang saya nyanyi, ya udah ketemu baik gitu aja gitu. Dia punya pacar, saya punya pacar, nggak ketemu. Terus tahun berikutnya saya ketemu, diundang sama ada ulang tahunnya salah satu pengusaha besar di Tanjung Pinang. Ulang tahun, saya nyanyi, terus ketemu lagi, ya kemarin ya gitu. Terus nyanyi lagi, ada acara bank di Tanjung Pinang. Waktu itu kan dia ada di sini, ya udah ada di situ, kenal. Kalau waktu itu jujur saya kenal dia baik karena saya pikir dia klien, ya dong.
supaya ada job-job tambahan ya kan. Nggak ada nggak ada arah-arah ke arah-arah lain gitu. Tapi kalau yang ke arah-arah lain ya pasti dia dong, bukan kita. Itu bonusnya ya. Ya akhirnya dia yang ngejar waktu itu. Jadi pas lagi acara Idola Cilik di Jakarta, pas grand final, lagi mana? Dia bilang, saya mau ngantar sesuatu. Hah? Lagi ada ini di mana ya? Waktu itu grand finalnya di Istora atau di mana gitu. Datang apa ya, kayak ngantar hadiah atau apa gitu. Oke gitu. Dan saya tipenya cuek banget, jadi saya nggak tahu itu maksudnya mau ada sesuatu. Saya pikir ya udah klien ngasih hadiah, thank you gitu. Ternyata ada sesuatu. Udang di balik batu. Itu dia. Terus gimana setelah itu lo? Ya abis dari situ, ya dia tiap ke Jakarta dia pasti ketemu. Datang ketemu. Dan saya nggak pernah mau diajak ketemu berdua karena waktu itu, oleh saya kerja kan selalu sama mama. Itu ya satu kalau sama mama tuh nyaman. Kedua juga untuk membatasi diri juga. Karena kan kita di entertain kadang suka bablas ya gitu kan, maksudnya. Alhamdulillah sih teman-teman saya sih pergaulannya baik lah gitu. Cuman supaya kan kita nggak tahu namanya manusia ya, suka kelewat gitu. Jadi untuk membatasi diri sendiri, saya tahu saya suka lebay orangnya. Jadi mendingan kita bawa tameng gitu, bawa mama. Jadi saya kemana-mana sama mama. Oh iya. Terus jadi kalau misalnya betul. Walaupun mama nggak pernah, mama tuh nggak pernah ngomel, nggak pernah jadi alarm, nggak pernah. Jadi banyak yang kirain saya kayak mama-mama orang-orang lain yang apa-apa ngatur-ngatur anaknya. Enggak, mama nggak pernah kayak gitu. Tapi dengan adanya mama tuh udah kayak jimat gitu loh, ngerti gak sih lo? Kayak mama diem aja tuh udah, oke. Udah kayak untuk pengingat diri aja gitu loh, mawas gitu. Ya udah. Pergi kemana-mana ya pasti sama mama gitu. Dia datang sama mama, sama teman-teman. Jadi akhirnya mama nitipin sama teman-teman. Makanya kalau ada apa-apa, misalnya aku lagi sama teman-teman, bukan lagi konteksnya kerja ya, misalnya lagi sama teman, ketemu sama ini orang, temenin ya kata mama. Ya udah, akhirnya waktu itu dia yang nemenin, yang sering menemani saya kalau ketemu sama si suami adalah Lucky Idol. Itu ya. Ada Lucky Idol, waktu itu pernah lagi syuting juga sama Kunto Aji, pernah juga. Jadi ya memang teman-teman yang mengamati gitu dari jauh gitu. Dia bilang aku ini polos. Kalau menurut teman-temanku ya, aku ini polos orangnya. Jadi kadang-kadang suka nggak bisa lihat orang dari kacamata lain gitu. Jadi teman-teman yang jagain orang ini layak lah itu ceritanya. Ya maksudnya jangan sampai aku ini orangnya baik gitu loh, Mbak. Jangan sampai dapetnya nggak baik gitu. Tapi bodyguardnya udah begitu. Bodyguardnya banyak. Terus macam-macam Mbak, aku sampai diajarin apa ya waktu itu. Jadi coba kita lihat nih cowok pelit apa enggak. Nah gitu teman-temanku tuh. Jadi kita pesen banyak banget, terus kita makan pun dikit-dikit kita lihat bayar apa enggak nih cowok. Kalau lihat makanan sebanyak ini ternyata dibayar, oke lulus kata anak-anak gitu. Kayak ujian SIM ya. Kayak ujian SIM beneran. Maksud kan dia bukan tipenya low profile sekali gitu, cuman kan kita antar bingung ini low profile atau pelit gitu kan. Jahat loh teman-teman gue, jahat loh itu. Terus gue diajarin waktu itu kita belanja pergi ke toko, coba bilang lo nggak bawa dompet ketinggalan. Kenapa? Tahu nggak kenapa teman-teman aku sampai ngajarin kayak gitu? Karena aku memang orangnya polos, jadi aku tuh nggak mau nyusahin orang gitu loh. Tipenya kan saya tipe wanita karir, semua bisa beli sendiri ibaratnya waktu itu kan. Gue nggak butuh lo gitu loh, apapun gue bisa beli sendiri gitu. Jadi teman-teman itu yang nggak boleh katanya, di depan orang ini lo nggak boleh gitu. Oke kita coba, oh ternyata baik gitu. Terus aduh ketinggalan boleh nggak, nanti ditransfer ya, pasti bilang transfer ya. Gak usah jangan tuh hadiah dari saya gitu. Oke. Segitunya ya. Modus ya. Oh itu itu otaknya teman-teman gue, serius parah.
Ya udah, karena lulus akhirnya ya udah lanjut, kita coba jalan juga cuma 1 tahun kok, karena memang kita serius dan akhirnya kita dia langsung ngomong juga sama keluarga gitu. Respon feeling ibu pertama kali melihat ketemu suami gimana? Kan biasanya ada ya ibu yang baru pertama ketemu nih kayaknya mama nggak srek deh gitu, atau gimana kalau sama suami ini ketemu langsung srek atau seperti apa? Mama ketemu sama semua temen aku, dia nggak pernah komen. Itu mamaku. Kalau nggak nanya dia nggak komen. Makanya aku bilang aku tuh nyaman gitu loh, ngobrol sama mama tuh udah kayak temen. Jadi nggak tipe yang ngejudge, nggak tipe yang belum apa-apa udah duluan gonggong gitu, enggak kayak gitu. Jadi waktu itu cuman karena bingung. Pernah ada satu kejadian lucu sih, karena dia kan memang di Tanjung Pinang, jadi kalau kesini dia harus nginep hotel gitu kan waktu dulu, dan dia nginep bolak-balik. Ya memang nggak boleh di rumah juga kan, kita bukan tipe yang kayak tamu boleh nginep rumah gitu kan, memang keluarga kita masih begitu gitu, masih agak kuno gitu. Jadi pernah datang pesawatnya kesorean, ceritanya mau ngajak makan gitu, dia nggak tahu jalan. Jadi sampai rumahku tuh jam 10 malam. 9 atau 10 malam. Aku tuh udah siap-siap dari sore, udah lodoh. Terus mamaku tuh sampai bingung gini kan. Kan memang aku gak boleh pulang malam. Jadi mama bukan gak boleh sih. Memang saya juga tahu pulang malam itu gak baik gitu. Jadi memang kita anak-anak tuh dididik untuk kamu udah tahu mana yang baik, mana yang gak baik. Ya lakuin aja kata mama. Jadi memang sebelum mama ngomel, kita udah mawas diri duluan gitu. Tipenya anak-anaknya begitu. Waktu itu bingung dong, gue mau diajak makan, tapi ini orang baru datang jam 10. Gimana ya Ma? Aku bilang gitu. Ini orang datang dari Tanjung Pinang jauh-jauh gitu. Terus kata mama pun bingung. Akhirnya begitu, Ma mau ajak makan dulu ya. Makan apa jam segini gitu. Terus hubungan mama. Ya, terus mama akhirnya dengan lucunya cuma bilang pulangnya jangan malam-malam ya. Terus aku sambil ngadep belakang bilang gitu, malam. Jadi mama sama aku sambil ketawa aja. Jadi waktu itu kita ya udah mama bolehin aku pergi karena kasihan sama dia. Perjuangan ya. Gitu. Iya. Jadi itu ngedate tapi kesian. Jahat banget dia. Tapi ya udah bener-bener kayak cuma 1 jam pulang. Udah ya, udah malam. Makanya lain kali jangan sorean. Iya tadi soalnya pesawatnya kan delay ini itu. Terus udah gitu pulang sampai rumah mama pun ngomong lagi. Besok jangan malam. Iya Ma, maaf tadi. Jadi tetap mama ngomong gitu. Lucu lah itu. Jadi tapi nggak pernah dijudge sih. Nggak pernah bilang enggak. Nggak pernah bilang apa. Jadi kadang mama tuh cuma tinggal lihat aja, sebenarnya mama tuh udah tahu mama tuh udah tahu bahwa anak-anaknya tahu apa yang mama pikirin gitu. Jadi waktu izin mau nikah udah nggak masalah ya gitu. Oke lah. Ya, oke lah, itu juga kan waktu mau nikah memang kita ada berbagai perbedaan kan. Jadi apa yang harus diselaraskan dulu, ini dulu, itu dulu. Sebelum mama ngomong, aku udah ngomong duluan gitu. Jadi kayak, Ma ini gini. Jadi ya saya juga tahu yang bagus itu adalah ini, yang sebenarnya begini dalam kepercayaan kita harus begini. Aku sudah sampaikan ke orangnya. Gitu. Mau menegaskan yang tadi Bunda Winda bilang ada perbedaan ini itu salah satunya perbedaan agama atau Iya beda agama. Jadi kan memang beda semua ya, beda suku, ras, agama, kepercayaan, semua beda. Ya, cuman itu sebelum makanya saya nggak pernah nanya pendapatnya mama karena memang kan saya tahu juga yang harusnya dilakukan bagaimana sesuai dengan didikan mama saya ya. Kan memang kan orang beda-beda kan. Akhirnya banyak permasalahan rumah tangga nemuin hal kayak gini, tapi akhirnya kan solusinya atau endingnya beda-beda. Nah kalau saya udah tahu maunya mama saya, terus memang sudah tahu berdasarkan kepercayaan saya yang benar menurut saya gitu kan, semuanya pokoknya menurut saya lah gitu intinya.
Nah, saya bilang lah sama si dia ini, gini, kenapa saya harus cari yang seagama, karena memang di agama saya, kamu itu harus jadi pemimpin, gitu. Kalau misalnya kita lagi beribadah terus saya nggak ada pemimpin, itu sama aja bohong, gitu kan. Kalau saya menjelaskannya kayak gitu. Terus, tapi kalau ya terserah sih, maksudnya saya bukan tipe yang oke lah gue nikah karena cinta gitu, bukan berarti saya nggak tipe yang kayak gitu, bukan berarti bagi saya cinta nggak penting, bukan, cuman kadang cinta itu kan memang tidak harus memiliki, kadang-kadang gitu. Tapi itu saya bahas juga sama dia gitu loh. Ya saya sayang sama kamu, tapi memang ada aturan-aturan yang nantinya sebenarnya aturan ini diperlukan untuk kedepannya. Kalau bagi saya nanti untuk mendidik anak juga kita harus satu suara, kita harus satu isi kepala. Kalau misalnya nanti beda, oh di agama gue begini kok anak, oh di agama gue boleh kok gini, aduh aku bilangnya kita berantem gak ada sudah-sudahnya gitu. Ya kan, yang semua sama aja berantem mulu gitu, apalagi yang beda gitu. Saya takutnya ngapain sih kalau buat saya ya, menuju ke jenjang selanjutnya tapi nyiapin masalah-masalah di depan. Mendingan kita lurusin, mana tahu nanti ada masalah ya kita bisa terjang, tapi udah tahu loh masalah ini ada di depan tapi kita masih mau jalan gitu ya. Kok bodoh banget kalau saya tipenya kayak gitu. Jadi mendingan saya ngomong sama dia, saya nggak mau, udah jelas itu di depan ada masalah. Jadi ya biar gimana bagusnya, dia ngomong gini terus dia bilang, ya akhirnya dia mencoba mencari tahu tentang agama dan kepercayaan saya, gini. Akhirnya dia belajar dulu, dia tahu ini itu, baru akhirnya ngadep ke mama saya. Tuh, akhirnya ya udah, oke, karena semuanya sudah selaras.